Kolonel Priyanto divonis hukuman seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Terungkap ada peran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di balik tidak dihukum matinya Kolonel Priyanto. Diketahui dalam perkara pembunuhan berencana dengan sangkaan pasal 340 KUHP ini, auditor militer selaku jaksa penuntut memilih mengajukan tuntutan hukuman seumur hidup penjara kepada Priyanto. Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta Kolonel Sus Wirdal Boy mengatakan tuntutan hukuman penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pemecatan dinas dari TNI Angkatan Darat ini berdasarkan fakta-fakta sidang. Auditorat Militer 2 Jakarta menjelaskan alasan tidak menuntut Kolonel Infantri Priyanto dalam perkara pembunuhan berencana sejoli Nagrek dengan hukuman mati. Menurutnya, hasil rapat tersebut, Orjen TNI menentukan bahwa tuntutan hukuman penjara seumur hidup dan juga pemecatan dinas dari TNI Angkatan Darat adalah yang paling tepat diberikan kepada Priyanto. Tuntutan itu yang kemudian disampaikan Wirdal pada sidang kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, kemudian Priyanto dan tim penasehat hukumnya. Wirdal menuturkan, hal yang meringankan tuntutan diantaranya Priyanto menyesali perbuatannya membuang Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu salah, yakni terkait pengakuan Priyanto yang menyebut motif membuang kedua korban karena ingin melindungi anak buahnya, Kopda Andreas Dwi Atmoko sebagai sopir saat kecelakaan terjadi. Sementara saat dikonfirmasi ada pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang pernah menyebut Priyanto bakal dituntut hukuman penjara seumur hidup ikut andil menentukan tuntutan. Wirdal menuturkan pernyataan Andika yang dilontarkan sebelum proses sidang dimulai itu memang menjadi acuan mereka dalam menentukan tuntutan kepada Priyanto. Namun ia menegaskan tetap yang terpenting adalah fakta di persidangan. Wirdal mengatakan saat Andika melontarkan keterangan tuntutan untuk Priyanto itu, proses sidang belum dimulai, sehingga fakta-fakta persidangan urung terungkap. Baru setelah proses sidang ditemukan fakta bahwa Handi dalam keadaan hidup ketika dibuang ke Sungai Serayu, sehingga Priyanto dituntut melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terus memantau perkembangan kasus oknum TNI di kasus Nagrek, Jawa Barat. Jenderal Andika juga sempat memanggil seorang Jenderal Bintang 1 untuk menanyakan update dari kasus yang dilakukan 3 oknum TNI di kasus Nagrek. Sang Jenderal Bintang 1 itu ialah Komandan Satuan Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, Brigjen TNI Kemas Ahmad Yani S. Diketahui ketiga oknum TNI yang terlibat pembunuhan kepada sejoli itu, yakni Kolonel Infantri Priyanto bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka, Kopral 2 Dwi Atmoko yang bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro, dan Kopral 2 Ahmad bertugas di Kodam Demak, Kodam Diponegoro. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu menabrak sejoli Salsabila dan Handi Saputra di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember 2021. Jasad kedua sejoli itu baru ditemukan di Sungai Serayu Cilacap pada Sabtu 11 Desember 2021. Kepada Jenderal Andika, Brigjen TNI Kemas mengatakan rencananya dalam waktu dekat ketiga tersangka akan disatukan di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI menginginkan agar ketiga tersangka mendapatkan hukuman yang maksimum, yaitu tuntutan seumur hidup. Hal tersebut dikarenakan salah satu korban kecelakaan berdasarkan hasil visum dan otopsi belum meninggal dunia, namun sengaja dihilangkan nyawanya dengan tidak memberikan pertolongan namun membuang korban ke sungai. Meskipun para tersangka dapat dihukum dengan tuntutan hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP, namun Jenderal Andika tak mau mengambil tuntutan tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.